Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur tak henti-hentinya, tak jemu-jemunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mengucurkan nikmatnya, karunia-Nya, kemudahannya kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan hati-hati kita adalah hati-hati yang bersyukur terhadap semua nikmat-nikmatnya. Hati-hati yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hati-hati yang tidak terpapar oleh fitnah dunia yang begitu menggiurkan ini. Salawat bersalam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan pembahasan kita tentang hal-hal yang bisa menyuburkan hati kita, hal-hal yang bisa terus menyegarkan hati-hati kita dari kegersangannya. Di antaranya yang sekarang kita akan bahas, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah az-zuhdu, adalah zuhud fid dunya, terhadap dunia, wa bayanu haqqaritiha, dan penjelasan tentang hinanya dunia tersebut. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita terus mengikuti perduniawian ini yang secara zatnya, maka ibarat kita sedang meminum air laut. Suatu saat kita kehausan, kemudian yang kita minum adalah air laut, dan bukannya menghilangkan dahaga, akan tetapi semakin membuat kita kehausan. Demikianlah hakikatnya dunia ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ikuti terus, maka kita tidak akan bisa menemukan ujungnya di mana. Bahkan terus, ya, bahkan naudzubillah, kita akhirnya diperbudak oleh dunia tersebut. Bukannya kita yang mengejar dunia, tapi kita yang dikejar-kejar oleh dunia ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini mengingatkan kepada kita bahwasannya dunia ini itu begitu hinanya secara zatnya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui orang yang paling zuhud di dunia ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling zuhud. Maka bagaimana kezuhudan beliau sallallahu alaihi wasallam? Maka kita bandingkan dengan kita. Beliau itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah tokoh pemimpin tertinggi kaum muslimin di dunia. Ya. Begitu tingginya posisi beliau. Akan tetapi bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka akan kami sampaikan beberapa hadis yang sekiranya sedikit menggambarkan tentang bagaimana kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin tertinggi kaum muslimin. Dan kita bandingkan dengan kehidupan kita, jamaah.
ya, yang bukan siapa-siapa ini, bagaimana kehidupannya? Maka di antara hadis-hadis tersebut adalah di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana makannya Rasulullah SAW beserta keluarganya. Maka kita bandingkan dengan kita jemaah. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kenyang min khubzi syairin, dari roti gandum, yaumaini mutatabi'aini, 2 hari berturut-turut, itu belum pernah jemaah. Dibandingkan dengan kebanyakan orang yang paginya sudah kenyang, siangnya kenyang, malamnya kenyang, terus begitu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah 2 hari berturut-turut beliau beserta keluarganya itu kenyang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah hal ini berlangsung cuman sehari, seminggu, sebulan, setahun? Maka Aisyah radhiyallahu anha beliau menuturkan hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Belum pernah keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam 2 hari berturut-turut itu kenyang. Maka kita bandingkan jemaah, itulah sosok seorang tokoh tertinggi kaum muslimin, bagaimana beliau dan keluarganya ya, dalam makanan mereka. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, masih Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, qalat, beliau berkata, qala li Rasulullah SAW, pernah suatu saat Rasulullah SAW bertanya kepadaku, kepada beliau istri Rasulullah SAW, zata yaumin, pada suatu hari, ya Aisyah, wahai Aisyah, hal indakum syai'un, apakah kamu memiliki sesuatu atau sedikit saja yang bisa dimakan di rumah? Pernah suatu saat Rasulullah datang masuk ke rumah, ditanya, wahai istriku, ada enggak sesuatu yang sedikit saja yang bisa dimakan? Maka Aisyah mengatakan, qultu ya Rasulullah, ma indana syai'un, wahai Rasulullah, kita tidak ada sedikit pun yang bisa dimakan. Rasulullah SAW, kehidupan beliau jemaah ya. Kemudian apa disabdakan Rasulullah, fa inni shaim, kalau begitu aku berpuasa. Subhanallah, pernah tidak ada sedikit pun yang bisa dimakan, sesuatu yang bisa dimakan di rumahnya Rasulullah SAW. Subhanallah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain dalam Sahih Bukhari ya, masih Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, karena beliau adalah istri Rasulullah SAW, tahu bagaimana keadaan Rasulullah di rumahnya secara detail. Maka beliau menuturkan, kana ya'ti alaina syahru, pernah suatu bulan itu berlalu oleh kami, manukidu fihi naron, tidak kompor kami itu menyala api di sana, tidak ada yang dimasak. Pernah sebulan jemaah tidak ada yang dimasak. Innama huwa tamru wal ma, hanya yang bisa dimakan saat itu adalah kurma dan minum air. Makanannya kurma, minumnya air. Makanya kompornya kalau ibarat perkataan kita nggak ngebul jemaah. 1 bulan nggak ngebul, makanya buah kurma, minumnya air. Kok kita subhanallah makanan semuanya siap, bahkan beraneka macam menu makanan di hadapan kita. Minumnya juga beraneka ragam minuman, belum ngemilnya, belum apanya. Rasulullah SAW sebulan pernah tidak ngebul dapur beliau SAW. Makanya hanya kurma dan minum air saja. Illa an nu'ta bil luhaim, kecuali ada yang memberikan kami sedikit daging. Kalau ada yang ngasih daging baru makan daging. Kalau enggak ya makannya kurma, minumnya ya air saja. Itu Rasulullah SAW. Dari sisi makannya saja. Masih banyak hadis lain yang menggambarkan bagaimana kesederhanaan beliau SAW dalam makan beliau. Kemudian jamaah, kita lihat dari sisi yang lain, dari sisi perabotan rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam.
Ini dari makan, belum dari yang lain. Dari perawatannya saja. Dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari. Kana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Adam. Kasurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari kulit. Kulit kerasa lantai itu jemaah. Ya. Kemudian wahashuhu min lif. Tikarnya dari anyaman pelepah kurma. Itu tidurnya cuman sesuatu yang bisa menghalangi tubuhnya dengan lantai saja. Tidurnya Rasulullah SAW, kasurnya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Nama Rasulullah SAW, seorang sahabat menuturkan, pernah Rasulullah SAW tidur ala hasir, di atas sehelai tikar. Tikar miliknya. Faqama, kemudian beliau bangun. Waqad athara fi janbihi. Tikar tersebut membekas di tubuhnya. Tikarnya bukan tikar yang bagus, tikar yang nyeplak kalau kasar, kalau kita tidurin. Itu tikarnya Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat melihat hal tersebut mengatakan, faqulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lawi takhadna laka wita'an, kami bisa memberikanmu sesuatu yang lebih empuk wahai Rasulullah. Dilihat seorang Rasulnya Allah, utusannya Allah, tidur, bangun dari tidurnya ceplak, bekas apa? Bekas tikarnya. Kita carikan yang empuk agar tidak seperti itu. Coba bayangkan dengan para pembesar negara-negara yang lain saat itu, kaisar, ya, para pemimpin negara yang lain, hidupnya bagaimana dibandingkan Rasulullah SAW. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kata para sahabat, lawit takhadna laka wita', ya Rasulullah, kami bisa menghadirkan sesuatu yang lebih empuk, yang lebih nyaman bagimu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, mali walid dunya, apalah dunia itu artinya bagiku, kata Rasulullah SAW. Ma'ana fid dunya, tidaklah aku ini di dunia ini illa karokib, laksana seorang yang mengendarai. Istadhalla tahta syajarah, kemudian dia berkelana, sang pengendara tersebut berteduh di bawah sebuah pohon. Thumma roha, kemudian watarokaha, kemudian tatkala sudah sore dia pergi lagi. Kata Rasulullah SAW, apa sih dunia itu artinya bagiku? Cuman sebentar saja. Seperti seorang pengembara yang istirahat sebentar di bawah atau berteduh di bawah pohon, kemudian ketika siang sudah mereda panasnya, sore hari berangkat lagi melanjutkan perjalanan. Itulah Rasulullah SAW. Sekarang rumahnya jemaah, waduh, kayaknya kita ini jauh lebih makmur dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, secara perekonomian kita lebih sejahtera jemaah daripada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana rumah beliau? Waduh, rumah beliau jemaah boro-boro tingkat jemaah. Kita dalam sebuah hadis dikatakan oleh Imam Bukhari. Ya, Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada malam hari jemaah. Aisyah pernah tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, warijlaya, dan juga kedua kakiku itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi qiblatihi, di arah kiblatnya. Ketika itu Rasulullah SAW sedang tidur. Aisyah sedang tidur, Rasulullah SAW sedang melakukan sholat malam. Kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga kebiasaan bapak-bapak insyaallah pada malam harinya. Ketika itu Rasulullah SAW sedang tidur. Sedang apa? Sholat afwan. Fa idza sajada, tatkala beliau sujud, ini menggambarkan bagaimana luasnya rumahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau hendak sujud, kata Aisyah, gomazoni, beliau mencolekku kakinya. Kenapa? Menghalangi sujud beliau sallallahu alaihi wasallam. Qabattu rijlaya, kemudian aku tarik, aku tekuk kedua kakiku, kata Aisyah. Beliau sujud tuh. Kalau mau sujud dicolek kakinya. Supaya apa, Bapak? Supaya bisa sujud. Iya. Fa idza qoma, kalau beliau bangkit lagi, berdiri lagi, basat tuhuma, maka aku julurkan kembali kakiku. Kira-kira rumahnya luas atau sempit?
Kalau luas nggak usah colek-colek cuma. Sholatnya di tempat yang lebih luas kan gitu. Berhubung tempatnya seadanya. Kalau mau sujud saja itu harus mencolek kakinya Aisyah. Ini menunjukkan subhanallah rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aduh kalau mau kita ceritakan aduh miris kita ini cuma. Ya dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kejamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah zuhudnya Nabi SAW. Kalau Rasulullah menginginkan dunia, bisa beliau dapatkan dunia itu. Mudah, beliau dari timur ke barat terbentang kekuasaan Islam saat itu. Ya. Kemudian sebagai seorang tokoh tertinggi kaum muslimin, kalau mau dunia itu bisa sangat mudah didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW sebagai tauladan kita, beliau begitu zuhudnya terhadap dunia ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terdapat sebuah hadis ya yang hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bagaimana tipsnya agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh banyak orang. Maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, pernah suatu saat ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan aku kepada suatu amalan. Idza amiltahu, kalau aku mengamalkan amalan tersebut, ahabbani Allah, maka Allah akan mencintaiku. Wa ahabbaniyan nas, dan manusia juga, orang-orang juga akan mencintaiku juga." Subhanallah. Cerdasnya sang sahabat ini jemaah. Ingin suatu amalan tetapi dicintai oleh banyak pihak. Pihak yang di langit dan pihak yang di bumi. Dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Uzhud fid dunya, zuhudlah engkau di dunia ini. Yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Wazhud fima indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia pun akan mencintaimu." Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya menunjukkan agar kita tidak memiliki keinginan yang begitu bergolak-golak terhadap dunia ini. Secara zatnya, sekali lagi yang kami sampaikan di sini, dunia yang tercela adalah secara zatnya. Bukan dunia itu digunakan sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi zatnya dunia itu, dunianya itu, bendanya itu, ya, itu adalah sesuatu yang melenakan. Sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala apabila tidak dikuasai oleh orang-orang yang beriman. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, maka manusia pun akan mencintaimu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka gejolak, keinginan, nafsu yang menggebu-gebu terhadap dunia ini pada asalnya, hukum asalnya adalah tercela secara zatnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini apabila di tangan orang beriman hanya berada di tangannya saja. Tidak masuk dunia ini sampai ke dalam hatinya, cuma di tangannya. Tidak sampai merasuk dunia tersebut menggebu-gebu menjadi prioritas utama dalam hidupnya untuk menggapai dunia tersebut, bukan. Tetapi dunia ini di tangan orang-orang beriman menjadi hanya sebagai perantara saja. Bagaimana bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan tercelanya dunia adalah secara zatnya. Bukan ketika dunia itu dijadikan sebagai perantara untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Kalau dunia itu bahkan jamaah bisa digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terpuji dia. Sebagaimana ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "La hasada illa fisnatain." Tidak boleh kita iri kecuali pada dua golongan saja. Yang lainnya jangan iri. Hanya dua golongan yang kita boleh iri.
Di antaranya adalah rajulun atahullahul hikmah. Ada orang yang diberikan ilmu agama. Kemudian fahuwa yu'allimuhan nas. Dia mengajarkan orang lain dengan ilmu agamanya tersebut. Ya, wa ya'malu biha, kemudian dia beramal dengan ilmu agamanya tersebut. Kita boleh iri. Ada orang yang diberikan ilmu agama oleh Allah, dia mengajarkan kepada orang lain, aduh, seandainya saya juga diberikan hal seperti itu, saya akan melakukan hal yang sama. Boleh. Satu. Golongan yang kedua adalah rajulun atahullahul mal. Orang yang Allah berikan kepadanya harta saja tidak. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Kemudian dia habiskan harta itu dalam kebenaran. Boleh iri. Ada orang kaya nih. Oh subhanallah, luar biasa sedekahnya, luar biasa bantuan-bantuannya. Maka kita boleh iri terhadap orang tersebut. Orang yang diberikan harta, kemudian dihabiskan hartanya tersebut dalam kebenaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita ingkari bukan tatkala dunia itu dijadikan sebagai perantara, tetapi yang kita ingkari adalah ketika dunia tersebut dijadikan sebagai tujuan hidup. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan capek ketika kita mengejar-ngejar dunia tersebut, tidak akan habis. Ya, ketika kita diberi harta sebanyak 1 lembah harta, kita pengen apa? 2 lembah. Sudah pengen diberi rumah yang bagus, kita ingin minta yang lebih bagus lagi. Sudah ada kendaraan, kita ingin yang lebih mewah lagi. Nggak akan habis-habisnya itu kendaraan saja. Tiap tahun produksi yang lebih baru, nggak akan kekejar. Model-model rumah setiap bergantinya tahun mengalami perubahan. Ganti lagi sana, ganti lagi pengen yang ini, nggak akan habisnya. Kalau kita ikuti dunia tersebut, maka kita akan diperbudak oleh dunia ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tercela ketika kita mengikuti dunia ini sebagai tujuan hidupnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keadaan sebetulnya manusia dengan dunianya. Ada manusia yang meletakkan dunianya itu di hatinya. Dunianya di hatinya penuh dengan duniawi saja, tujuan-tujuan duniawi. Tapi tangannya itu kosong, nggak punya apa-apa. Sangat merana sekali orang seperti itu. Ya, disiksa oleh keinginan yang menggebu-gebu terhadap dunia, sedangkan dunia tidak ada di tangannya. Ada orang yang seperti itu modelnya. Kemudian ada yang modelnya lagi, orang yang dunia itu penuh di hatinya dan juga di tangannya. Di tangannya ada dan juga di hatinya menggebu-gebu. Dan yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang dunia itu sekedar di tangannya saja, di hatinya dunia itu kosong, nggak dapat bagian, hanya lewat saja di tangannya, pergi ke sana, di tangannya pergi ke sini, tidak merasuk ke dalam hatinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara mereka, orang-orang yang dunia itu di tangannya, bukan di hatinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya ya, dunia itu tadi kita sampaikan, kalau kita kejar-kejar maka kita tidak bisa mengejarnya. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Umar radhiyallahu anhu pernah diberikan pemberian oleh Rasulullah SAW. Qad kana Rasulullah SAW yu'tinil ata, kata Umar bin Khattab. Suatu saat Rasulullah SAW pernah memberikan kepadaku suatu pemberian harta. Kemudian aku katakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, a'tihi afqara ilaihi minni. Ya Rasulullah, berikan saja kepada yang lebih miskin dari saya. Subhanallah ya Umar, dikasih harta, tapi beliau mengatakan apa? Rasulullah, berikan kepada yang lebih miskin dari saya. Hatta a'tani maratan. Kemudian beliau memberikan lagi harta kepadaku. Fakultu, maka aku katakan kepada beliau, a'tihi afqara ilaihi minni. Ya Rasulullah, kasih lagi sama yang lebih miskin dari saya Rasulullah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah kali ini mengatakan kepada Umar, khudhu, ambil harta itu. Wa ma ja'aka min hadzal mal, dan apa yang datang kepadamu dari harta ini, wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin, sedangkan engkau tidak mengagungkannya dan mengharapkannya dan juga memintanya, fakhudhu, kata Rasulullah, maka ambil saja.
Ya, kalau dikasih harta, kita nggak minta, kemudian kita juga tidak menggebu-gebu untuk mendapatkannya, dikasih, ambil saja kata Rasulullah SAW. Fakhudhu. Wa mala fala tutbi'hu nafsaka. Apa yang tidak dikasih harta kepadamu, jangan engkau kejar-kejar itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah melarang kita untuk mengejar-ngejar terus. Ya, akhirnya apa? Tersiksa hati kita ini. Sudah dikejar, kemudian berusaha menghalalkan, bahkan menghalalkan segala cara, akhirnya tidak dapat. Stres akhirnya. Ya, sakit hati akhirnya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk memiliki hasrat yang menggebu-gebu terhadap dunia secara zatnya. Ya, jadikanlah dunia ini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di tangan kita, bukan di dalam hati kita. Jadikan hati kita tidak memiliki sedikit ruang pun untuk dunia. Ketika kita diberikan dunia, maka kita gunakan dunia itu untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi harta, bagaimana kita mikirnya harta ini bisa mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan miskin jemaah. Insyaallah tidak akan. Kita banyak saksikan para dermawan yang begitu, ketika apa? Memberikan hartanya bukan malah nambah miskin, tapi malah nambah kaya raya. Banyak kita dapati. Kalau sedekahnya nggak main-main, tapi dia tidak miskin-miskin. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita agar kita zuhud kepada dunia ini. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita baca tadi, ya, terdapat beberapa pelajaran di atas. Pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala bisa mencintainya. Ya, agar dia bisa istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang lain adalah anjuran untuk zuhud terhadap permasalahan dunia, menyiksa jamaah. Menyiksa diri kita sendiri apabila kita tidak zuhud kepada dunia. Kalau datang alhamdulillah, kalau pergi kita tidak bernafsu, ya, maka tenang hati kita, nggak menggebu-gebu, ya. Akhirnya kita nggak kepikiran, ya, nggak bisa makan, nggak bisa minum karena hal-hal yang kita inginkan menggebu-gebu, akhirnya kita tidak bisa dapatkan. Kalau dapat alhamdulillah, kalau tidak ya tidak apa-apa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah anjuran bagi kita untuk zuhud kepada dunia. Masih banyak pelajaran di balik hal tersebut, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah, beliau penulis mengatakan, lalu zuhud apa sih artinya? Beliau mengatakan, wa zuhud. Dan zuhud itu beliau mengatakan, huwan siraful ragbah an syai', memalingkan keinginan dari sesuatu hal ila ma huwa khairun minhu, kepada sesuatu yang lebih baik lagi daripadanya. Dia meninggalkan sesuatu hal demi menggapai sesuatu yang lebih baik lagi darinya. Atau dalam kata lain, tadi yang kita sampaikan bahwasanya zuhud itu menjadikan dunia ini hanya di tangan kita, bukan di dalam hati kita. Maka itu adalah zuhud. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum tentu orang yang pakaiannya compang-camping itu zuhud, belum tentu. Ya. Kalau pakaian compang-camping cuman menggebu-gebu hatinya terhadap dunia, dia bukan zuhud. Ya, hanya saja dunia tidak bisa dirahinya saja saat itu. Sebetulnya keinginannya, hasratnya begitu besar terhadap dunia. Jadi dunia itu hanya menjadikan dunia ini hanya di tangan saja, bukan di dalam hati. Walaupun dia orang yang bergelimpangan harta, tapi tatkala kondisinya seperti itu, cuman hanya di tangannya saja, bisa pergi, bisa datang, bisa hilang, kemudian tidak sampai masuk dalam hatinya, dia adalah orang yang zuhud. Walaupun dia adalah orang yang sangat kaya raya, ya. Jadi tidak bisa menipu seseorang atas kezuhutannya, penampilannya nggak bisa. Misalnya dia miskin, belum tentu pada hati-hatinya, waduh, hasratnya tinggi sekali terhadap dunia, hanya nggak kesampaian aja, sehingga dia penampilannya seperti itu. Maka zuhud itu jamaah yang dirahmati Allah SWT, menjadikan dunia ini hanya di tangan kita, bukan di dalam hati kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, dunia ini tidak pernah secara zatnya itu dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Secara zatnya, dunianya ini, hartanya itu, secara zatnya, itunya doang, hartanya doang, sendirian gitu, tidak pernah dunia itu dipuji oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran atau hadis. Cari saja, adakah pujian Allah terhadap dunia secara zatnya di Al-Quran?
atau di hadis-hadis. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya banyak celaan dari Allah dan Rasulnya terhadap dunia ini secara zatnya. Ya. Bagaimana dalam sebuah hadis, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, hadisnya riwayat Tirmidzi hasan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang ada di dalamnya. Bukan dilaknat jemaah. Dunia itu belum pernah dipuji oleh Allah dan Rasulnya, belum pernah secara zatnya. Semuanya terlaknat illa kecuali, nah ini ada yang dikecualikan, kecuali zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah ta'ala, wa alimun wa muta'allimun, kemudian orang yang alim dan orang yang mempelajari agama. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ad-dunya mal'unatun illa mabtughiya bihi wajhullah. Dunia itu terlaknat semuanya kecuali apa yang diharapkan di dalamnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara zatnya jamaah belum pernah Allah dan Rasulnya itu memuji dunia ini. Bahkan sebaliknya mencela. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita ingatkan bahwasannya yang dimaksud dengan tercela ini adalah secara zatnya, bukan secara kaitannya dengan pribadi orang per orang, ini digunakan untuk apa. Tapi hartanya itu belum pernah, atau dunianya itu belum pernah satu ayat pun dan satu hadis pun yang memuji dunia secara zatnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mencela orang-orang yang suka mendahulukan dunia ini daripada akhirat, bahkan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Akan tetapi mereka itu mengedepankan, mendahulukan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu adalah lebih baik dan juga lebih kekal. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini justru mencela dunia secara zatnya. Kemudian dalam ayat yang lain, turiduna aradud dunya, kalian itu menginginkan perbendaharaan dunia, wallahu yuridul akhirah, sedangkan Allah menginginkan untuk kalian itu akhirat. Dicela lagi dunia jamaah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain, wa farihu bil hayatid dunya, orang-orang yang tidak beriman itu mereka bahagia dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Tidaklah kehidupan dunia itu dibandingkan dengan akhirat cuma sekedar sedikit kenikmatan saja. Yang sayang sekali, sedikit kenikmatan ini menipu banyak orang. Ya, begitu gemerlapnya dunia ini, bahkan dijadikan sebagai tujuan oleh sebagian orang dalam hidupnya. Hidupnya adalah dunia. Ya, seolah-olah mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka menganggap bahwasanya hidup itu ya hanya sekedar hidup dan mati, ya cuma di dunia ini saja sudah. Itulah dunia. Kehidupan dan kematian saja, udah. Ya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini adalah hal-hal yang bukan dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gambaran yang lain tentang celaan dari Rasulullah SAW terhadap dunia adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir, semoga Allah meridhai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bisuq, pernah melewati suatu pasar. Ini gambaran dunia jamaah. Pernah melewati suatu pasar, wan nasu kan fataihi, sedangkan sahabat-sahabat beliau berada di kanan dan kirinya. Famara bijajin, kemudian melewati Rasulullah SAW seekor kambing kecil asak yang cacat telinganya, mayit yang sudah jadi bangkai kambing tersebut. Lewat di pasar ada bangkai kambing kecil cacat. Kemudian fatanawalhu, maka beliau pegang kambing tersebut. Fa akhadha bi udhunihi, kemudian memegang lagi kupingnya. Ya, ini kambing kecil cacat dipegang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Faqal, kemudian beliau bersabda, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham,
siapa yang mau beli kambing ini 1 dirham, kata Rasulullah kepada sahabatnya. Siapa yang mau beli kambing ini 1 dirham? Qalu, para sahabat mengatakan, manuhibbu annahu lana bi syai'. Kami enggak pengen Rasulullah apalagi bayar. Dikasih saja, kami enggak mau. Ya. Kata Rasulullah, kata para sahabat, manuhibbu lahu lana bi syai'in. Wa manasna'u bihi, mau diapain itu Rasulullah? Kambing sudah bangkai, cacat pula. Hidup aja cacat, kita mikir-mikir. Apalagi ini apa? Sudah bangkai, cacat. Terus untuk apa? Dibeli 1 dirham lagi. Untuk apa? Dikasih saja, kami masih mikir-mikir mau diapain itu kambing. Kemudian qala atuhibbuna annahu lakum, kalau gitu kalau kalian dikasih gratis mau enggak, kata Rasulullah. Kalau dibayar 1 dirham enggak mau, kasih saja. Qalu wallahi law kana hayyan kana aiban fihi. Kalau hidup saja itu cacat Rasul, wahai Rasul. Ya, apalagi sudah mati. Li'annahu asak, karena cacat kupingnya. Fa kaifa wa huwa mayyit? Gimana lagi kalau sudah jadi bangkai? Hidupnya aja enggak mau kita dikasih. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, bersabda, faqul wallahi, demi Allah, kata Rasulullah, la dunya, sungguh dunia itu ahwanu, lebih hina, ala Allah, di sisi Allah, min hadza alaikum, daripada bangkai kambing ini bagi kalian. Lebih hina lagi dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bangkai kambing tersebut. Tidak ada harganya jemaah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia ini dengan gemerlapnya, dengan hingar-bingarnya dunia ini, di sisi Allah itu lebih hina daripada bangkai seekor kambing yang cacat. Tidak ada harganya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain tentang dunia ini celaan terhadap dunia jemaah, yang kita kejar-kejar ini, yang otak kita muter bolak-balik untuk mendapatkannya, yang siang malam susah tidur, siang susah makan ini karena dunia ini, ya, yang kita kejar-kejar ini hakikatnya jemaah. Ya, lau kanatid dunya, seandainya dunia itu ta'dilu, sebanding, indallahi, di sisi Allah, janaha ba'udah, sebanding dengan harga 1 sayap. Ba'udah itu apa? Nyamuk, ya, sayapnya nyamuk. Seandainya dunia ini sama harganya dengan 1 sayap nyamuk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa kok kafirun minha syurbata ma'in, Allah enggak akan berikan orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah itu setetes air pun. Mahal enggak kalau dunia ini harganya sama dengan apa? Sehelai sayap nyamuk saja. Berarti harga dunia ini menurut Allah bagaimana? Lebih rendah daripada apa? Harga sehelai sayap nyamuk. Sehelai sayap nyamuk dihargain berapa jemaah? Nyamuk ditepok mati, sayapnya dicabut, siapa yang mau beli, berapa harganya? Nah, dunia itu di sisi Allah seandainya sama saja, maka Allah akan jaga betul itu dunia, nggak akan dikasih kecuali sama orang yang beriman saja. Kata Rasulullah, maka orang-orang yang ingkar kepada Allah itu nggak akan Allah kasih air minum, saking berharganya. Kalau harganya sebanding dengan sehelai sayap nyamuk saja. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini jamaah yang menipu ini, mataul gurur ini, memperdaya ini, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila tidak digunakan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita penting ya untuk meninggalkan hasrat yang menggebu-gebu, menjadikan tujuan utama kita hidup itu adalah dunia. Kita jauhi ya, karena tidak akan bisa memberikan rasa ketenangan yang sempurna, akan terus tidak tenang, ingin terus mengejarnya, seakan-akan tidak cukup baginya. Sudah, coba kita jamaah, orang-orang yang kaya itu masih ada yang korupsi tidak? Orang-orang kaya masih ada nggak jemaah? Padahal kalau kita lihat, aduh hartanya MM-an tuh, ya. Tapi bagaimana? Cukup tidak?
Tidak cukup. Hartanya 3M, bagaimana caranya dapat 8M misalnya ya, walaupun dengan cara yang tidak halal misalnya, maka tidak akan selesai ya dunia ini kalau kita kejar. Udah ya, kita jadikan bagaimana ketika Allah berikan dunia ini, gimana caranya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah sampaikan sebelumnya, kita punya rumah, bagaimana rumah ini kita jadikan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diisi oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Kita diberi kendaraan, bagaimana kendaraan ini bisa bermanfaat ya untuk kita mendekatkan kepada Allah, ya, membantu tetangga, membantu yang diperlukan. Harta kita, bagaimana harta kita ini yang diberikan oleh Allah itu bisa menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunakan untuk kebaikan, menafkahkan anak istri, ya, mensekolahkan mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Maka kita jadikan semua yang diberikan ini, ya, HP yang diberikan ini, bagaimana caranya HP tersebut bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. TV yang ada di rumah kita, bagaimana TV tersebut bisa mendekatkan kita dan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hakikat seorang mukmin meninjau dunianya. Dia adalah orang yang zuhud walaupun dia bergelimpangan dengan harta, ketika menjadikan harta tersebut hanya sekedar untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu Isya jam berapa jemaah? Sekarang jam 7.10. Apa kecepatan jamnya? Oh, 2 menit lagi. Mungkin ada yang mau disampaikan, kami persilakan jemaah. Apabila kami mampu menjawabnya, kami jawab. Kalau tidak mampu, kami mohon dimaklumi. Dipersilahkan. Para sahabat zuhudnya, wah, luar biasa. Bagaimana zuhudnya para sahabat? Para sahabat, zuhud mereka adalah zuhud yang luar biasa, ya. Atau para ulama, zuhud mereka adalah zuhud yang sangat luar biasa. Pernah suatu saat dalam sebuah hadis Bukhari, hadisnya panjang, ya. Pernah suatu saat Rasulullah SAW keluar rumah karena tidak ada sesuatu yang bisa dimakan di rumahnya. Di rumah beliau nggak punya makanan, jemaah. Beliau keluar. Kemudian ketika di jalan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata yang mengeluarkan Abu Bakar As-Siddiq dari rumahnya pun sama seperti Rasulullah SAW. Nggak ada makanan, nyari makan. Ya, bukan beli, jemaah, nggak punya uang saat itu. Kemudian mereka berdua di jalan lagi bertemu dengan seorang sahabat lagi, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sama lagi, yang mengeluarkan mereka dari rumahnya adalah rasa lapar. Akhirnya singgah di sebuah rumah seorang sahabat, diberikan makanan, disajikan makanan, diberikan daging, ya. Kemudian akhirnya beliau SAW merasa kenyang dan para sahabatnya. Lihat jamaah, orang ini Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, seorang saudagar, seorang saudagar. Umar bin Khattab, jadi banyak dari kalangan para sahabat itu saudagar. Utsman, orang-orang kaya, bukan orang miskin. Tapi kok Rasulullah SAW juga kan, kalau misalnya mendapatkan gonimah, harta rampasan perang, itu subhanallah banyak sekali. Kok bisa, pertanyaannya, kok bisa beliau dan para sahabat kaya ini yang dikenal kaya, Abu Bakar dan sebagainya, kok bisa sampai nggak punya makanan? Maka jawabannya, mereka menjadikan harta itu di tangannya, bersedekah. Ada yang minta kasih, ya, ada yang memudahkan beri. Padahal mereka dikenal sebagai orang yang kaya, sampai kehabisan hartanya. Bukankah kita ingat Abu Bakar As-Siddiq pernah memberikan berapa dari hartanya untuk berperang di jalan Allah? Semuanya. Pak, semua harta, nggak ada yang tersisa. Subhanallah. Nggak kepikir kalau kita rumah dijual, kendaraan dijual, harta diberikan. Ya, kemudian ditanya apa yang ditinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Kemudian Umar pernah memberikan berapa jamaah? Setengahnya. Dikira Umar bisa mengalahkan Abu Bakar, ternyata Abu Bakar lebih hebat lagi. Semua hartanya diberikan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat betapa zuhudnya mereka, dunia di tangan mereka saja. Dikenal orang-orang ini, para sahabat ini adalah orang-orang yang saudagar, kaya. Subhanallah. Maka banyak dari para sahabat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian halnya. Umar bin Khattab, para khulafaur rasyidin,
bagaimana kehidupan mereka. Sederhana sekali. Ya, kalau orang di luar Islam, para pembesarnya menengok keadaan mereka mungkin miris sepertinya. Tapi itulah kebahagiaan jamaah. Kebahagiaan itu bukan dari harta saja, bukan dari tempat tinggal saja, tapi bahagia itu dari hati kita. Betapa banyak orang yang sederhana tapi hatinya bahagia. Betapa banyak orang yang bergelimangan harta tapi hatinya tidak bahagia. Ya, istrinya naudzubillah selingkuh ya, anaknya narkoba, banyak nggak jemaah? Banyak ya. Akhirnya ya perceraian, akhirnya anak-anaknya terlantar, akhirnya ditipu bisnisnya dan sebagainya dan sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dunia ini hakikatnya hanya di tangan seorang muslim sebagai dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai dunia itu merasuk, menyerap ke dalam hatinya. Jadi bagaimana hidup ini, dunia ini diberi apapun oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan untuk beribadah kepada Allah. Diberi kesehatan, bagaimana kesehatannya bisa jadi ibadah. Diberikan keluarga, bagaimana keluarganya bisa menjadi keluarga yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.